Dan juga kalau parameternya beda pasti hasilnya berbeda. Ya wong Jawa menyebut sawan sinarang. Mula ora iso. Kalau saya ingin bahagia, parameternya Pak Romadi, ya ketinggal, orang ketemu. Kalau parameter saya untuk bahagia, saya melihat Pak Sondadi, ya orang ketemu. Nah, kadang-kadang kita itu kalau mengukur kebahagiaan atau kesuksesan kebahagiaan itu adalah menggunakan parameternya orang lain, molor atau ketemu. Nggak pernah ketemu karena parameternya menggunakan parameter orang lain, ukuran orang lain, nggak ketemu. Nggak ketemu. Apa romansanya kemudian semua fasilitas ada, kemudian bisa bahagia, belum tentu. Belum tentu. Karena kebahagiaan itu adalah harus yang mengukur parameternya adalah kita sendiri. Kita sendiri. Maka sering mengatakan bahasanya ya, kita ini dulu lahir nggak bawa apa-apa, ya kan? Tidak bisa apa-apa. Kemudian sekarang bisa apa-apa, duwe apa-apa. Nikmat mana lagi yang kau dosakan, kan begitu pertanyaannya. Lah kok kemudian kita masih bertanya, ya, kok saya begini, kok saya belum seperti itu, ya, kok saya begini, kok saya belum bisa itu, kok saya nggak punya ini, kok belum punya itu. Kenapa? Karena ukurannya bukan kebutuhan, tetapi dasarnya adalah keinginan dengan standar parameter orang lain. Ya orang ketemu, Bapak Ibu sekalian, nggak ketemu, nggak ketemu. Tidak akan ketemu kalau begitu caranya, nggak ketemu. Maka ya harus parameternya kita sendiri. Kenapa? Ya, orang kaya itu bukan orang yang banyak duitnya, bukan. Keliru, Pak. Orang kaya itu orang yang sudah merasa cukup. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang sudah merasa cukup itu ada pada diri kita masing-masing. Aku jajannya wis cukup kurung ya kan? Kita yang ukur gitu pertanyaannya. Tapi juga kita yang menjadi parameter kebutuhan, bukan keinginan. Nah, kadang-kadang yang jadi ukuran bukan kebutuhan tapi keinginan. Oh, orang tekan-tekan, Pak. Ya sampai-sampai. Mulai orang tahu bahagia, Pak. Tidak pernah bahagia. Sekalipun bahagia itu, Bapak Ibu sekalian, kalau di dunia nggak akan bahagia. Nang dunia ki meng ana loro, Pak. Siji gembira, loro senang wis kuwi. Wis seneng ngono tok itu. Karena bahagia itu nggak terbatas selamanya, khalidina fi abada. Nek seneng ana kalane masa seneng, ana kalane masa susah. Itu nang dunia itu memang orang bahagia. Ukurannya bukan. Tapi seneng karo gembira. Tiba-tiba ikut jalan santai dapat motor, gembira, gembira. Begitu mau bayar pajak kan dibuat kan nggak gembira lagi, Pak. Enggak, waduh, jadi bayar pajak gitu, WP terlalu pajak, bayar motor batal itu, kan nggak gembira lagi. Punya mobil baru, seneng mobil. Mobilnya baru, ketua PDF kan begitu, mobilnya baru kan gitu. Begitu mau bayar pajak, waduh, 3 juta, wah. Yang sing lama saya kan supaya pajaknya 1.500 gitu. Itu kan gembiranya sesaat, namanya gembira sesaat, belum bahagia, Pak. Maka kalau belum bahagia, dia tidak menjadi, bukan menjadi kebahagiaan. Orang mata nanya, Pak, semoga dapat hidup sakinah mawaddah warahmah, bahagia dunia akhirat. Saya ngomong bahagia, semua begitu berarti mantan bingung kok. Bingung iki ora melu maratuwa apa ora omah dhewe. Melu maratuwa sing wedok sing lanang emoh, maratuwa sing lanang sing wedok emoh. Jujur ra? Jujur ra? Ngontrak larang. Nah, itu hanya seneng, Pak, jadi mantan ki seneng. Pak wis kuwi. Gembira sesabar kuwi mumet kok gimana? Ya tak, Bu? Tetapi itulah hidup, itulah realitas hidup, Bapak Ibu sekalian. Itulah kenyataan hidup yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, yang pertama, tanda-tanda kebahagiaan itu, Pak, yang pertama adalah
Apa sih? Coba catatan lagi. Ya. Yang pertama adalah kalau kita bertambah ilmunya, ya, kalau kita bertambah ilmunya itu semakin tawadhu, Pak. Angel loh Pak, Pak. Tambah ilmunya semakin tamat itu angel. Oke, bertambah ilmunya kemelinti bahasa Jawa ini. Begitu tambah ilmunya kemelinti, kemaki, itu. Kayak Bambang Pacul kan gitu mereka Ganjar kemelinti. Gitu. Jadi orang yang tambah ilmunya tidak semakin sombong, tidak semakin congkak. Kalau kita tambah ilmunya itu semakin sombong, semakin congkak, berarti itu tanda-tanda tidak bahagia tapi celaka. Nengok kayak uang itu semakin, ya. Ini saya sampaikan di WB juga. Wah banyak yang sudah jadi dokter. Rumah saya jadi dokter ilmunya tinggi itu kemudian. Karena dokter kan begitu, semakin tinggi kan begitu. Tapi kalau tidak semakin tawadhu, Allah seperti ujian SMA. Karena semakin ilmunya seperti itu, adalah semakin tawadhu. Apa itu tawadhu pada saudara? Tidak orang Jawa koyok pari kayak apa? Semakin ada isinya itu merunduk itu. Nek pari gabung mesti dengenge, Pak. Iya, kira. Nek pari gabung mesti dengenge. Nah, orang yang punya ilmu semakin tambah tinggi ilmunya itu harus semakin tawadhu. Bukan rendah diri tapi rendah hati. Nah, rendah diri itu minder, tapi rendah hati itu tidak sombong, tidak takabur, tidak congkak. Nah, kira-kira Bapak Ibu gon kini mlebu urung kan begitu pertanyaannya. Bapak Ibu sudah tambah ilmunya belum? Yung saiki sombong apa congkak atau takabur atau apa namanya lah pokoknya. Kalau belum tawadhu berarti Bapak Ibu belum bahagia. Karena bisa jadi merasa mungkin orang iso loh kayak mana nyam, wah itu pasti ada kesombongannya kan begitu. Kalau bukan saya, lalu ada kesombongan. Itu yang kemudian bahkan Bapak Ibu sekalian, sifat sombong itu adalah sifat iblis yang pertama kali. Kalau itu melekat pada manusia berarti mewarisi sifat iblis yang pertama kali. Sombong karena merasa dibuat dari api, adab dari tanah, suruh sujud, dia tidak mau. Kenapa? Kesombongan itu. Maka kesombongan adalah sifat iblis yang pertama. Dan itu ada pada pulau penjenengan. Sifat itu ada pada kita. Cuma momentumnya kapan sifat itu akan muncul. Nunggu momentum, Pak. Iblis itu yang bodoh aja. Dia nunggu momentum. Orang sekarang berdiri, orang makan kaji kok digodoh. Orang iso. Pengajian, semua cuma sih tawat banget. Nanti begitu sampai Mekah, Pak, iki koper kok ora digawake Pak, malah nggawake kopere wong liya. Wis geger itu kan. Karena karu kan kopere tak kancane digawake mon bojone rong digawake Pak. Bojone apa gitu asale. Itu kitab Jembareng ada Pak, saya punya pengalaman begitu Pak. Iblisnya belum ngajak para kaji pengajian. Wah, antri nasi Pak. Wah, sudah. Kuatir aku bagian joko apa loro joko sekolah kayak padahal terus dijatah. Si liane ra komanan. Nah, setan kowe. Begitu sudah sampai depan orang komanan sesuai dengan amal perbuatannya ngono kalimatnya. Sesuai dengan amal perbuatan. Jadi iblis itu akan menggoda tidak pada momentum-momentum yang sedang kita imannya kuat, enggak. Ada momentum yang iblis tahu. Maka yang namanya iman itu adalah kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Posisi iblis itu tahu kita, Pak. Dan kadang-kadang kita nggak tahu iblis kan begitu. Maka yang terjadi begitu. Nah, maka Bapak sekalian, kalau kita ingin ada tanda-tanda kebahagiaan, setidak-tidaknya kalau kita tambah ilmunya, kita akan semakin tawadhu.